Oke teman-teman, balik lagi dengan Wise Choice POV. Iya, jadi sekarang Wise Choice POV ini akhirnya balik lagi ngonten ya guys ya. Setelah kurang lebih 1 bulan Wise Choice POV itu off ngonten dulu dengan berbagai macam alasan guys. Dan karena di komentar YouTube Wise Choice POV itu banyak yang request atau komen, dan sekarang akhirnya kita baru bisa untuk menuruti requestan subscriber ya guys ya. Yaitu salah satunya ada yang minta request koridor 10H dari Tanjung Priuk ke Bundaran Senayan. Tanjung Priuk itu Jakarta Utara, Bundaran Senayan itu Jakarta Selatan. Dan ini tuh rutenya itu rute dari pelabuhan menuju ke perkantoran guys. Jadi kita akan merasakan dua vibes yang berbeda banget, yaitu vibes perkantoran dan vibes pelabuhan, perkapalan. Dan tadi West POV habis makan di sini, dan berhubung sekarang West POV sudah berada di Tanjung Priuk, langsung aja kita eksekusi. Nah ya teman-teman, jadi di dekat terminal Tanjung Priuk itu juga ada stasiun KAI Tanjung Priuk. Nanti kapan-kapan WSSPOV pengen nyoba iseng-iseng naik kereta dari stasiun KAI Tanjung Priuk sini. Dan nah di depan aku ini itu adalah terminal Tanjung Priuk. Nanti nggak pakai lama, kita langsung skip aja, udah berada di dalam halte TJ-nya ya guys ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam halte Transjakartanya, dan ini depanku udah ada bis koridor 10H-nya. Gak pakai lama, kita langsung aja masuk teman-teman. Dan ini kayaknya sih bisnya baru datang banget, penumpangnya juga masih sedikit banget. Dan ini kalau kita lihat di dalam sepi banget. Mungkin cuma ada West Choice POV doang kali guys. Oh, ada orang juga di depan. Oke guys, jadi sekarang kita udah duduk dan ini lagi nunggu bisnya untuk berangkat. Dan ini tuh bisnya pakai operator Mayasari Scania yang versi tronton teman-teman. Dan ini tuh dia keluaran tahun 18. Dan Watchers POV ingetin lagi, kalau ada tulisan ini di dalam bis TJ itu mending kalian ingat, harus kalian ingat. Kenapa? Karena tulisan ini tuh berfungsi kalau misalkan barang kalian itu ketinggalan di dalam bis dan kalian pengen ngambil tapi kalian nggak tahu bis yang mana. Dengan adanya tulisan ini, jadi kalian tuh bisa tahu kalian tuh kehilangannya di bis unit yang keberapa guys. Nah guys, jadi suasana di sekitaran terminal dan halte Transjakarta Tanjung Priuk itu kurang lebih seperti ini. Di sini tuh lumayan banyak juga bis-bis antar kota, antar provinsi guys, dari berbagai macam PO. Seperti kayak di depan kita nih ada dari PO Prima Jasa, lalu juga ada bis lain-lainnya guys. Nah iya guys, jadi sekarang kita sudah mulai berangkat dari halte Tanjung Priuk jam 13:46 Valentino Rossi ya guys ya. Dan Watchers POV pengen kasih lihat ini penumpangnya yang ada dalam bis itu kurang lebih mungkin sekitaran 5-7 kali guys, termasuk Watchers POV. Cukup sepi. Dan ini kita mengarah ke lurus. Kalau lurus itu kita ngarah ke Ancol, tapi kalau tadi kita arah ke kiri sini itu mengarah ke PGC. Ya, kita mulai meninggalkan terminal Tanjung Priuk. Ini ada bis yang untuk antar provinsinya, ini untuk antar kotanya guys. Lumayan banyak banget sih bis-bis yang ada di terminal Tanjung Priuk. Jadi kalau kalian yang mungkin suka ngehunting bis, suka lihat-lihat bis, kalian mungkin bisa sih ke Tanjung Priuk, kalian lihat bis yang kalian suka. Cuman kalau Watchers POV sih biasa aja ya, lebih suka jalan-jalannya kalau gua sih. Dan ini juga Jaklingko-nya, mikrotransnya tuh banyak banget dengan berbagai macam tujuan. Dan kalian itu kalau mau naik mikrotrans itu cuman perlu nyiapin kartu uang elektronik doang, karena harganya itu gratis. Nah ya guys, kita ambil ke kiri untuk mengarah ke
Ancol. Dan ini kita akan ngelewatin jalan RE Marta Dinata. Itu adalah salah satu jalan yang paling macet dan paling menyeramkan bisa dibilang guys, karena di situ lumayan banyak yang namanya truk transformer guys. Karena kalau kita bisa lihat, nah sekitaran kita ini tuh isinya itu lebih ke logistik gitu guys, karena ini kan deket pelabuhan. Jadi pengiriman logistik itu pasti akan adanya tuh kalau lewat kapal itu pasti di terminal dan atau pelabuhan Tanjung Priuk guys. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, suasananya itu sekitaran Tanjung Priuk itu kurang lebih seperti ini. Nah, persis yang West Choice POV bilang, jadi sekitaran jalan RE Marta Dinata itu salah satu jalan yang macet, dan sekarang aja kita baru sekitaran 3 menit dari terminal Tanjung Priuk, kita udah kena macet guys. Untuk langit sih mendung sebenarnya, cuman ini tuh panas guys. Kayaknya kalau menurut West Choice POV bentar lagi ini akan panas, akan hujan. Nah, sepanjang jalan ini ya, sekitaran pelabuhan Tanjung Priuk itu West Choice POV salut sih sama orang-orang yang berkendaranya pakai sepeda motor guys. Karena gersang banget, bener-bener gersang, banyak debu, banyak kendaraan yang roda besar guys, roda banyak kayak truk gini guys. Nah, setahu West Choice POV ini depan kita ini tuh adalah jalan tol, cuman belum jadi guys. Nanti coba gua tulis aja guys ini apa guys. Nah, di sini kita tuh bisa lihat berbagai macam kapal kecil kayak gini guys. Ini tuh kapal apa West Choice POV kurang tahu. Cuman yang jelas view-nya itu kurang lebih seperti ini guys. Kita bakal ngeliat kapal-kapal karena ini kan juga deket sama pelabuhan Tanjung Priuk guys. Tapi kayaknya kalau itu kapal pribadi ya guys ya. Nah, jadi kalau di depan kita ini tuh ada jalan tol pelabuhan. Ini tuh kalau yang di atas itu tuh mengarah ke Cililitan guys. Dan ini depan kita juga bisa terlihat ada Jakarta International Stadium. Tapi bentar guys, WSSPB juga bingung mana JIS-nya. Tapi yang jelas ini depan kita ada stasiun KRL JIS. Kayaknya lagi dibangun guys. Pokoknya depan kita ini ada KRL juga. Dan nah, ini dia guys, ini ada Jakarta International Stadium dari kejauhan. Kalau kalian mau ke Jakarta International Stadium, kalian bisa naik Transjakarta koridor 14, 14A, 14B, dan juga 12P. Nah, jadi ini depan kita sudah berada di jalan RE Marta Dinata. Ini depan gua ada kali apa, gua nggak tahu namanya. Dan jangan lu tanya, karena gua lagi males nyarinya nih kali apa. Males aja ngeliat warna kali yang keruh begini guys. Ini pasti karena ulah-ulah kita ini guys, yang buang sampahnya sembarangan. Dan depan kita ini itu ada bangunan gua nggak tahu apa, dan ini tuh kita mengarah ke Ancol dan Pluit guys. Tapi kita nggak ke Ancol, kita akan belok ke kiri mengarah ke sekitaran Pasar Baru gitu guys. Iya guys, West Choice POV sebelumnya minta maaf banget kalau misalkan West Choice POV itu udah lama banget gak upload. Tenang, West Choice POV gak akan lupa sama channel YouTube ini dan akan gua kembangkan terus. Jadi belakangan ini tuh gue juga lagi sibuk banget mau skripsi seperti yang gue udah bilang, dan gue sempet kena gejala DBD. Makanya itu gue sempet off sekitaran 2 minggu karena gejalanya lumayan banget. Gue tumbang 2 minggu nggak ngapa-ngapain, dan sekarang udah mulai normal lagi dan kita langsung bikin konten. Nah, ini jadi depan kita ini tuh ada stasiun KRL West Choice POV, kurang tahu namanya apa. Entah itu ini stasiun KRL Ancol atau Kampung Bandan guys. Nanti coba West Choice POV tulis, oh Ancol guys, ada tulisannya guys. Di depan kita ini adalah stasiun KRL KAI Ancol. Nah, depan kita itu ada Transjakarta koridor 1W.
1W itu gue udah pernah bikin kontennya guys. Nanti gue share aja linknya di deskripsi. Nah ya guys, jadi ini udah 20 menit berlalu dan kita masih di jalan RM Marta Dinata. Jadi emang untuk kalian pengguna setia koridor 10H ini tuh, kalian pasti bakal ngerasain yang namanya satu macet. Ini juga ada 10H by the way. Kalian juga pasti akan ngerasain yang namanya satu macet, dua capek. Kenapa? Karena koridor 10H ini itu merupakan salah satu koridor dengan rute dan jarak yang paling panjang guys. Nah ya guys, jadi ini kalau kita naik ke atas ke flyover itu mengarah ke Kota Tua dan Pluit, tapi kita lewat bawah karena kita mau mengarah ke sekitaran Jakarta Pusat dan tujuan akhir kita yaitu Jakarta Selatan. Nah guys, kalau belok kanan itu ke Ancol. Ini ada Transjakartanya koridor 5 Kampung Melayu ke Ancol, dan kita akan belok ke kiri mengarah ke Pasar Baru guys. Nah guys, jadi depan kita ini ada WTC Mangga 2, dan sekarang kita mulai memasuki halte Transjakarta Pademangan. Nah nanti di halte Transjakarta Pademangan itu kita bisa transit ke koridor mana aja, nanti West POV tulis. Dan ini dia halte Pademangan. Nah ini kalau kita belok ke kanan itu kita mengarah ke daerah Kota Tua atau Pinangsia dan lain sebagainya, tapi kita ini masih terus. Depan gua ini ada Mangga 2 Square, dan gak lama kita akan mulai memasuki halte Gunung Sahari teman-teman. Nah kita mulai memasuki halte Gunung Sahari. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti West POV tulis. Nah guys, jadi suasana di sekitaran Gunung Sahari Mangga 2 kurang lebih seperti ini guys. Kendaraan belum begitu ramai karena ini tuh belum jam pulang kerja guys. Nanti kalau udah jam pulang kerja, daerah sini udah pasti macet teman-teman. Iya, jujur aja WSPOV udah lumayan kangen banget ya dengan konten begini, karena ini salah satu hal yang WSPOV suka. Cuman karena gua udah sekitaran sebulan enggak ngonten, gua lumayan kagok guys pas bikin video segala macem. Ya namanya emang jarang ngonten, YouTuber apa coba ini, pengen sukses tapi jarang ngonten. Oke guys, sekarang kita mulai memasuki halte Pademangan. Ini kita lagi mengantri. Ya, kita udah mulai memasuki halte Pademangan. Bisa transit ke koridor mana aja. Halte Jembatan Merah guys, salah. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSPOV tulis. Nah guys, WSPOV berterima kasih banget untuk kalian semua yang masih mau nonton channelku guys. Dan WSPOV juga nggak bosan-bosan untuk ngomong, boleh banget kalian subscribe channelku dan share channelku ke orang yang kalian kenal. Dan juga kalian boleh banget untuk like dan komen guys. Ramein aja konten WSPOV guys, agar WSPOV channelnya bisa semakin berkembang. Nah jadi ini suasana jalanan di sekitaran, aku nggak tahu namanya apa, ini PJ Koridor 12 belok kiri mengarah ke sekitaran Kemayoran dan Sunter. Dan enak yang naik Transjakarta adalah kita tuh punya jalan khusus guys, jadi kita tuh nggak kena macet ya, walaupun kena juga, cuma setidaknya nggak separah kalau kita naik kendaraan umum. Nah orang ngaco nih, ngaco. Iya guys, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Pasar Baru Timur. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis guys. Nah ya guys, jadi
suasana di dalam bis Transjakarta kurang lebih seperti ini. Mostly sih bisa dibilang ini tetap sepi ya, karena ini juga bukan jam rush hour, ditambah ini jam nanggung sih lebih tepatnya. Nah guys, jadi kalau terus itu mengarah ke Senen, kita nanti akan belok ke kanan mengarah ke Juanda. Nah, jadi di depan gua ini itu adalah pasar baru. Kalau kalian mau beli barang, beli apa di pasar baru ini banyak banget guys. Ini adalah halte Transjakarta pasar barunya. Nah guys, kalau udah di sini suasananya beda sih sama tadi kita di pelabuhan ya. Di sekitaran Tanjung Priok itu beda guys. Nah guys, jadi ini depan kita ada gereja katedral, yang dimana gereja katedral itu berdepanan dengan Masjid Istiqlal guys. Kalau kalian mau ke dua bangunan ini ya, masjid dan gereja ini, menurut gua mendingan kalian naik kereta turun di Juanda, kalau enggak naik Transjakarta turunnya di halte Juanda. Terus nanti kalian jalan kaki mungkin sekitaran 5 menit sampai 7 menit guys. Nah iya guys, jadi ini depan kita ini ada Transjakarta koridor T12. Kalau kalian mau naik Transjakarta koridor T12 itu bisa banget di sini. Dan kita mulai memasuki halte Juanda. Ya, di halte Juanda ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis. Dan juga di halte Juanda ini kita bisa transit ke stasiun kereta Juanda guys. Gak pakai lama, sekarang kita sudah berada di halte Pecenongan. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis guys. Nah, jadi sekarang suasana dalam bis kurang lebih seperti ini. Tiba-tiba rame banget, lumayan rame. Banyak yang naik dari Juanda guys. Nah guys, salah satu yang bikin WSSPOV suka ke Jakarta itu, di Jakarta itu banyak banget mobil-mobil impian gua guys. Dan WSSPOV doakan agar kita semua bisa kebeli barang impian guys. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di perempatan, namanya apa gua nggak tahu, berada di jalan Hashim apa gitu guys. Nah ini jadi kalau misalnya kita belok ke kanan itu mengarah ke kota, kalau kita terus itu mengarah ke Petojo, kalau ke kiri ini mengarah ke Monumen Nasional guys. Ini tuh bener-bener kayaknya WSSPOV tuh harus ganti device kamera guys, karena ini perekamannya kalau gua perhatiin itu kurang tajam, warnanya juga kurang natural bisa dibilang, terus juga kurang stabil. Ya siapa tahu ya guys ya, yang namanya manusia itu kan berharap, siapa tahu ada yang ngirimin iPhone 17 dari langit gitu loh. Nah ya guys, jadi kita sekarang sudah berjalan ini menuju ke sekitaran Tarakan dan Tomang guys. Lihat macetnya panjangnya kalau misalkan lewat naik Transjakarta itu bisa motong banget guys. Sumpah deh, kalau gue perhatiin tuh Jakarta kebanyakan proyek-proyek begini guys, yang bikin kemacetan Jakarta tuh meningkat. Salah satunya tuh proyek-proyek begini. Kalau misalkan proyeknya kayak proyek MRT masih oke, kadang-kadang tuh suka proyek gak jelas guys. Nah ya guys, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Petojo. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis guys. Dan di halte ini yang turun lumayan banyak guys. Nah ya guys, jadi WSSPOV ini dengan gua nggak ngonten selama sebulan, itu gua lumayan
ketinggalan beberapa update berita guys, di mana Transjakarta itu telah menambah beberapa rute baru seperti 2B yang nantinya akan gua bikinin kontennya. Lalu ada Transjakarta Koridor B51 dari Cawang ke Jababeka Cikarang, dan ada koridor SH2 yaitu dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti mungkin kedepannya WSSPV akan bikinin kontennya, cuma untuk SH2 gua harus belajar dulu guys, karena gua nggak pernah ke bandara. Dan iya guys, sekarang kita berada di halte Tarakan. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis. Oke guys, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Tomang Raya. Di halte Tomang Raya bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis. Nah ya guys, jadi sekarang suasananya kurang lebih seperti ini. Di sekitaran Tomang itu salah satu daerah yang macet banget juga guys. Jadi kita harus banyak-banyak sabar lah kalau jadi warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta ya, atau kerja di Jakarta, itu banyak-banyak sabar sih guys. Nah ya guys, jadi ini kita di perempatan Tomang. Bisa gua bilang depan kita ini itu ada mall, Taman Anggrek, dan juga Central Park guys. Tapi kita belok kiri untuk mengarah ke Senayan. Nah ya guys, jadi ini sebelah kita itu ada jalan tol dalam kota. Iya guys, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Kota Bambu. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis guys. Iya guys, jadi depan kita ini ada Mall Sleepy Jaya. Ini tuh salah satu mall yang udah lumayan lama guys, berada di Jakarta guys. Mungkin salah satu mall tertua di Jakarta Barat kali guys. Dan pas banget kita mulai memasuki halte Kemanggisan. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis. Nah ya guys, jadi sekarang kita ini YouTube channel WSSPOV ini sedang berfokus untuk bikin subscribernya jadi 1000 guys. Sekali lagi kalian boleh banget share dan subscribe channelku ke semua orang yang akan kenal di dunia ini guys. Bantu channel WSSPOV agar channelku ya semakin berkembang dan aku bisa memberikan banyak konten edukasi maupun hal-hal yang menyenangkan lainnya guys. Nah ya guys, jadi sekarang suasana dalam bis kurang lebih seperti ini ya, terpantau lumayan sepi guys. Dan sekarang kita ini sudah berada di sekitaran Petamburan teman-teman, dan ini ada Grand Sleepy Tower. Dan di sini itu suasananya kurang lebih seperti ini. Dan kalau untuk masalah macet, kayaknya di hampir di semua titik di Jakarta tuh macet guys. Wih, Jeep, WSSPOV doakan agar kita bisa beli barang impian guys. Nah, jadi di depanku ini ada bis Transjakarta koridor T11. Kalau kalian mau naik bisa banget dari situ guys, mulai antri dan naiknya guys. Dan sekarang kita mulai memasuki halte Petamburan. Di halte Petamburan ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis guys. Oke guys, jadi depan kita ini ada ketutupan pohon, tapi depan kita ini tuh adalah gedung MPR DPR guys. Ini adalah gedung wakil rakyat guys. Apakah mereka mewakili rakyat? Tulis di kolom komentar guys. Yes, seperti yang tadi West Choice bilang, kalau misalkan di Tanjung Priok itu vibes-nya itu vibes pelabuhan banget ya. Vibes-nya itu banyak kapal,
banyak logistik pengiriman barang, banyak truk-truk besar. Sedangkan kalau di Senayan itu vibes-nya tuh bener-bener perkantoran, gedung pencakar langit, dan mall-mall dan lain sebagainya guys. Makanya West POV itu bisa bilang kalau kalian naik koridor 10H untuk jalan-jalan, itu kalian akan merasakan dua vibes yang berbeda banget guys. Oke guys, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Gerbang Pemuda. Itu haltenya masih di depan. Ya guys, memasuki halte Gerbang Pemuda. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis guys. Nah guys, depan kita ini ada halte Semanggi. Kalau kita terus itu mengarah ke Kuningan, Cawang, tapi kita akan belok mengarah ke Senayan. Depan gua ini ada Lipo Mall Nusantara guys. Nah di sini itu udah pasti macet, dan kalian kalau naik sepeda motor jangan sesekali ngelewatin ruas yang ini guys, karena kalian pasti bakal kena tilang. Nah ini jadi depan kita ini tuh ada gedung Polri teman-teman. Mau hari apapun kalau lewat sepanjang jalan ini itu udah pasti macet total. Oke guys, jadi sekarang kita tuh sudah berada di hutan kota. Ini tuh bisa dibilang deket sama GBK. Tandanya adalah kita itu udah mau nyampe ke tujuan akhir, yaitu Bundaran Senayan. Oke guys, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki halte Senayan Bank Jakarta. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSSPOV tulis. Nah jadi ini depan kita ini ada Mall Senayan Park kalau nggak salah guys. Oke guys, jadi kita sekarang mulai memasuki halte Bundaran Senayan sekaligus tujuan akhir kita guys. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Bundaran Senayan. Oke guys, akhirnya kita sudah berada di tujuan akhir kita, yaitu halte Bundaran Senayan. Ya, jadi perjalanan kita dari Terminal Tanjung Priuk menuju ke halte Bundaran Senayan itu memakan waktu, nanti gua tulis aja. Dan gue berterima kasih banget untuk kalian semua yang telah menonton channelku. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan share channelku ke orang yang kalian kenal. Serta kalian boleh banget untuk like dan komen juga guys. WSCSPOV pamit dulu. Bye bye.